Boleh nggak orang siapapun itu melakukan persekusi, dia teriak sama bule, nggak ada jabatan. Aji ada masalah nggak sama Loh Jelantik gitu? Ya pertama Kan netizen berpikir begitu, Ji. tantang itu nggak boleh loh kita sekarang mau datengin orang kaya, the have old money, Iya. tiba-tiba sampai Bali macet. Contoh ini yang saya tampar lah pemerintah itu. Nih, dia lihat status kemarin, Ji. Nih Loh Jelantik kenapa Aji blok katanya? Kenapa? Nih Loh. Bali di Krimsus, saya pernah laporkan Nilo Jelantik. Nah, curhat juga di status IG-nya. Masih diproses. Kenapa Anda melaporkan saya? Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aji AWK kembali. Iya. Cuk semua nih Ji. Niki Nggih. podcast Jag Bali paling pagi niki. Iya. Yang dari Mohon maklum ya. nggak apa-apa. Yang maklum pejabat kan banyak gini agenda aja. Kalau jadi pejabat harus bangun pagi sih. Kenton ya. Jam segini udah kerja. Iya. Betul. Iya. Gini niki Ji, tudo poin mantan niki kan sedang booming aja lagi di media sosial, di IG, di grup-grup WA banyak. Hampir kayak- semua grup WA yang ada di HP saya Ji, ada di share videonya Ji. Iya. Wih. Itu videonya kayaknya dibuatnya di Surabaya ya, di Blitar ya. Oh Kenton. Nggih, pasti yang di Jawa kemarin bulan Bung Karno. Oh. Kan dapat oke. laporan, kan dapat sekitar 4 hari, 5 hari yang di Jawa Timur. Nggih. Ada ngurusin candi, menten bantu umat Hindu di sana, sama ke makam Bung Karno gitu. Itu pas itu banyak laporan. Ya udah, karena terlalu banyak permintaan ya akhirnya kalau tiang mereka kalau sudah sampai buat video Nggih, itu nggih. Berarti sudah pasti- ada laporan banyak kan ya? banyak sekali gitu ya dari kantor, menten dari Jakarta, dari Senayan. Kan tiang sebenarnya agak jarang sebenarnya ngevlog gitu kan gitu ya. Nggih, Tapi kalau sudah sampai ngevlog artinya udah pasti aspirasi banyak nih Kak. Oke. Tandanya di sana. Nah Nika mungkin bisa dijelaskan Ji. Niki banyak kan pro kontra. Ada yang memang setuju dengan Haji. Ada yang memang kontra melihat Untuk masalah nih ke visa. Nggih, masalah pembebasan visa niki dari 159 negara nggih. Iya, kecuali ASEAN. Nah niki Haji menekankan Bali akan sepi. Ini serius nih Ji atau bagaimana? Maksudnya Ji itu bagaimana? Kalau dari sisi pengaruh nih ke dicabutnya bebas visa, itu kan pasti akan berdampak, tidak mungkin tidak. Nggih. Masalah presentasinya besar atau kecil itu nanti urusan kita bisa lihat 1, 2, 3 bulan lagi. Oke. Karena seseorang itu ingin berlibur ke luar negeri, nikah selalu bule-bule nikah selalu dia ada travel planning. Travel planning. Ya, jadi mereka direncanakan kalau libur. Enggak sama seperti kita juga. Mereka lihat-lihat dulu situasi di media sosial di tempat tujuan tuh bagaimana gitu maksudnya. Salah satunya Salah nikah, satunya. tapi maksudnya orang-orang asing nikah kan rapi. Mereka itu selalu merencanakan di mana akan tinggal, di mana kalau tiket pesawat murah itu kapan berkunjungnya. Kalau low season di Bali itu pasti lebih murah harganya. Oke. Kalau peak season niki bulan Juni, Juli musim libur niki pasti harganya minimal tiket pesawat, airfare dan juga hotel niki pasti meningkat. Nah, memang dampaknya tidak kelihatan sekarang. Karena kan baru minggu niki kebijakan. Nah, tapi kalau yang cancel tiang denger, tiang perhatikan aspirasi yang masuk ke medsos ya, cukup banyak kok yang cancel, cukup banyak yang sudah mengeluh sepi dari warga. Nah, terkait dengan kebijakan niki kalau menurut tiang, ini kebijakan gerasa gerusu. Kebijakan pencabutan ini gerasa gerusu. Nggih. Nah, ini Aji tahu nggak penyebab sebenarnya di cabutnya ini apakah seperti statement dari Pak Jokowi Dirjen Imigrasi itu kan
Salah satunya karena ketertiban umum yang simak di televisi. Iya, begini, permasalahan di Bali niki kan yang paling tahu kan senator Bali. Yang paling tahu masalah Bali kan Tiang ya sebagai wakil rakyat salah satunya. Karena kan kita lihat praktek langsung. Teman-teman pejabat di Jakarta itu tidak mengetahui terlalu mendalam. Dirjen-dirjen, mungkin menteri pun begitu. Mereka cuman mungkin menerima laporan. Menerima laporan saja. Menerima laporan karena yang diurus sama seorang dirjen itu atau menteri kan seluruh Indonesia. Iya, betul. Tiang sebagai wakil rakyat berkantornya di Bali, berkeliling Bali dan bertemu dengan masyarakat kan. Jadi kita yang paling memahami dampaknya. Nah, tidak ada yang salah ketika Tiang selaku anggota DPD RI itu melakukan otokritik kepada pemerintah. Itulah demokrasi yang bagus loh. Oke. Saya ini mendukung Presiden Joko Widodo, tim pemenangan Jokowi loh. Betul. Bahkan Ya, setiap ininya aja nge-tag Jokowi ya. Selalu kok begitu dan Pak Jokowi pun baik. Nah, wajar loh seorang Arya Wedakarna yang merupakan ya teman Pak Jokowi perjuangan di Senayan. Nggih. Kalau Tiang mengingatkan, loh kalau masukan mungkin dari anak buah beliau, pembantu-pembantu beliau ini salah. Contoh, pertama kalau alasan ketertiban. Dari mana pemerintah pusat, baik itu dirjen, menteri, maupun juga mungkin Pak Presiden itu tahu masalah ketertiban umum? Kalau tidak dari upload kasus-kasus bule yang bermasalah. Ini menurut Tiang ya, Nggih. dengan kewenangan Tiang sebagai pengawas undang-undang tentang keimigrasian. Jadi seorang anggota DPD itu memiliki kewenangan mengawasi, menegur, memberikan masukan. Itu kewenangan kami. Nike tugasnya kalau seorang wakil rakyat bekerja tuh begitu. Nah, makin dengan kewenangan kami ini kami melihat ini sepertinya keputusan ini diambil berdasarkan suara netizen yang suka gaduh gitu loh. Oke. Tokoh-tokoh yang suka gaduh, oknum-oknum pejabat yang suka gaduh. Gaduhnya dari mana? Sering sekali mengekspos bule-bule yang bermasalah. Oke. Padahal bule yang bermasalah, kita bicara angka ya. Data terakhir yang Tiang baca ya di bulan lalu gitu ya. Terakhir sekali itu yang dideportasi itu kan bermasalah. Oke. Yang dideportasi itu nggak lebih dari 150 orang, nggak lebih loh. Memang bermasalah di sana. Oke. Ngenaiin pura, ada yang melecehkan adat budaya, ada yang mungkin telanjang di gunung. Ya kalau deportasi macam begitu ya Tiang dukung. Nah, tetapi yang bule yang baik, yang pada saat nyepi dia setelah selesai lihat ogoh-ogoh mereka kumpulin sampah. Ada bule-bule yang ngambilin sampah di pantai. Ada yang membantu anak-anak kita mungkin untuk dapat bantuan sembako. Itu kan banyak bule seperti Niki. Jadi di tangan kita ini ada 150 bule bermasalah dan jutaan yang tidak bermasalah. Kenapa makin fokus pada yang 150? Gitu, kalau Tiang amati kan mereka juga masuk Tiang pun di Jak Bali juga nge-share bule yang begitu, bule yang positif itu juga kadang-kadang Tiang share juga. Tapi jangan lupa masyarakat kita suka dengan berita yang buruk. Ya, bad news is a good news. Iya kan itu filosofi kadang orang-orang di jurnalistik begitu hasilnya kan. Artinya coba nih sih kalau misalkan dari Jak Bali share berita bule yang baik. Mungkin yang view, yang like, yang komen dikit. Itu sudah kebiasaan masyarakat kita begitu. Sekarang apa sih gunanya? Contoh, misalkan seperti bule yang bermasalah nih, ada seperti yang nonjok, mungkin karena dia mabuk atau mungkin karena dia berkata-kata. Kan sudah ada mekanisme dilaporkan. Laporkan saja ke aparat, ke Babin, ke imigrasi tanpa harus diekspos. Karena sekali Jak Bali, sekali medsos-medsos di Bali niki share, itu seluruh dunia itu akan melihat. Nah, kesannya ketika ada yang persekusi, ketika ada yang teriak-teriak, ketika misalkan diciduk imigrasi, ketika ada yang berhadapan dengan pecalang,
Ini bule-bule yang akan pertama kali datang ke Bali itu takut. Pengaruhnya ke bule-bule yang Baru. baru Kan ke ada Bali dua ya. macam bule. Ada yang bule yang first time datang ke Bali, ada yang repeat turis. Tapi kan mungkin begini pemikiran. Oh ya, ngapain takut kalau kita memang tidak sudah tahu aturannya gitu misalnya. Oh, nggak bisa. Itu psikologis ya, psikologis Turis-turis ya. pertama ini jangankan bule yang udah pinter, yang pendidikannya bagus nih. Kita aja mau berkunjung ke negara Asia nih Ki. Contoh, mau datang lah misalkan ke India, mau datang lah kita misalkan ke negara mana, Nepal gitu ya, yang gunungnya Himalayanya bagus, atau kita datang ke negara mana, Malaysia gitu. Itu kalau ada kejadian rusuh, kejadian misalkan persekusi, itu kan kita mikir 2 kali untuk berkunjung karena kita first time. Mereka kiranya seluruh Indonesia tuh begitu. Contoh misalkan kejadian kereta api kemarin di India yang tabrakan, atau gempa di Turki. Setelah gempa di Turki itu kan orang pada takut ke Turki. Padahal gempanya itu tidak di ibu kota Ankara dan tidak ada di Istanbul. Contoh kalau misalkan kita maintain kerusuhan, itu mungkin kerusuhannya di timur Indonesia gitu loh maksudnya. Tapi Bali dapat dampaknya. Sama seperti fenomena waktu Gunung Agung meletus dulu kan. Padahal yang terdampak cuma di Karangasem aja, tapi Bali sepi dulu dia. Benar. Bali sepi dulu ya. Ini kekuatan sosial media. Ya, ini sebenarnya kalau Tiang melihat secara objektif ya, karena Tiang juga hubungan baik dengan Aji, dengan teman-teman yang lain gitu kan. Kalau Tiang memang ada benar, nggak ada yang salah yang Aji sampaikan itu. Cuman yang Aji membuat gaduh itu kan Bali akan sepi itu. Ya kenapa karena tidak? Semua akan semua takut kan. Itu kan warning, kita jangan terlalu menghibur Bali diri. akan sepi sekarang. Padahal masyarakat Bali sudah mulai gini nih Ki. Nah terus kemudian AWK tiba-tiba bilang Bali akan sepi. Kenapa nih? Kemudian, Kenapa tidak? Yang sering memviralkan nikah kan dicurhatkan mereka ke misalnya ke Niluh Jelantik langsung curhat gitu. Oh gimana nih Mbak? Nah, diprovokasi. Silakan gitu. aja. Bahasanya gini loh. Kita ini kan masing-masing sudah punya segmen. Coba lihat, kalau seandainya misalkan Tiang berpendapat begitu ya, ini kan salah satu tugas kita itu kan ada namanya pencegahan. Sekarang tergantung masyarakat Bali itu pingin punya wakil rakyat yang kritis, tapi wakil rakyat yang diem aja gitu loh. Kita nih kan waspada. Bagusnya dengan viralnya video Tiang kemarin, itu pemerintah itu menjadi lebih sigap kerjanya. Kan memang itu. Kalau disampaikan misalkan ini adalah satu provokasi positif, kenapa tidak? Misalkan dengan pendapat, dan udah banyak loh ya. Jadi dalam artian pendapat-pendapat AWK ini kan banyak yang mempercepat proses itu gitu loh. Iya. Sama seperti Prof Mahfud nih. Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam, partner kami di Senayan. Beliau itu kan mewarning, suka ada kejadian apapun tentang hukum, beliau tuh mewarning loh. Itu namanya fungsi pencegahan. Hati-hati loh, hati-hati dampaknya seperti ini, hati-hati dampaknya seperti ini, dibanding diem saja tiba-tiba terjadi. Dan kan kita analisis. Contoh, sepi itu ya nggak sekarang. Karena yang datang sekarang turis itu sudah beli tiket bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Betul. Dan sekarang ramenya di Bali karena ada mau cuti bersama Idul Adha yang lama. Teman-teman saya pun banyak ke Bali karena 3 hari liburnya nih full di Bali. Setelah nikah. Saya kan sudah biasa berkutat, dan kita kan Tiang sebagai pejabat negara kan sudah beberapa kali ada kejadian-kejadian seperti ini yang di dalam tugas kami untuk pengawasan. Tiang kan mewarning kalau sepi tolong waspada. Sekarang pemerintah misalkan meningkatkan turis domestik. Pemerintah misalkan akan ada target promosi. Misalkan kemarin seperti gubernur dan juga imigrasi Pak Menteri ke Bali ada meluncurkan do and don't kan yang ada di airport. Kenapa tidak? Tiang kan mendorong. Terus kalau nggak AWK yang bicara siapa? Dan coba kita analisis nih. 159 negara karena masalah ketertiban. Di dalam list nih
ada negara-negara yang dikenal dengan negara-negara yang quality tourist. Misalkan Amerika. Yang bermasalah kan cuma plat R aja kan? Misalkan ya yang frankly speaking aja ya, to the point ya. Iya. Selama ini kan masyarakat kita kan banyak mengupload atau mungkin sedang masalah dengan beberapa WNA Rusia dan Ukraina misalkan. Atau misalkan ada beberapa yang memang ada buronan Interpol di beberapa negara. Tetapi kenapa negara-negara yang selama ini tidak bermasalah dalam catatan lo ya? Dalam catatan medsosnya Jak Bali, catatan masyarakat, imigrasi, kenapa kena? Dan dampak pencabutan ini apa? Bukan untuk Bali loh. Saya membuktikan diri menjadi seorang yang nasionalis. Ini dampak pencabutan ini kan bukan untuk Provinsi Bali, untuk seluruh Indonesia. Oke. Jadi ada orang, contoh, seperti misalkan ada, kemarin kita promosi tentang namanya Borobudur. Ada biku-biku dari Thailand udah datang tudong. Oke. Mereka datangnya maunya ke Borobudur, Bali baru ya, super prioritas. Mereka nggak mau ke Bali. Nah sekarang ada misalkan turis Jepang, ada turis-turis yang berasal dari negara Buddha. Mereka tertarik dengan video itu, dengan Waisak kemarin nih kak. Mereka travel planning mau ke ini lewat Jakarta langsung ke Semarang. Dia nggak ke Bali karena urusannya cuma Borobudur. Dengan dicabutnya Niki kan pengaruh buat daerah lain. Bagaimana dengan Labuan Bajo? Di sini udah dibuktikan bahwa area Wedakarna itu sekarang tiang nggak hanya ngurus Bali loh. Bagaimana dengan Raja Ampat? Labuan Bajo tuh sudah mulai rame setelah KTT ASEAN kemarin. Ya, itu perspektif tiang, makanya tiang kritik pemerintah pusat. Misalnya Haji, kalau tiang mewakili pihak yang kontra sama apa yang Haji gini kan. Pasti mereka bilang begini. Terus gimana dong caranya kalau bule-bule ini masa harus dibiarin? Sementara kalau kita lapor polisi belum cepat atau kemungkinan kasusnya tidak ditindaklanjuti. Karena ada trending sekarang viral no justice, viral for justice. Nah, terus gimana cara menghadapi masyarakat Bali harus bersikap terhadap bule yang arogan, mukul, bahkan sampai pakai senjata tajam. Kemarin di Nusa Penida ada mukul warga. Terus turis-turis yang mengambil lahan pekerjaan orang Bali itu bagaimana? Turis-turis yang mengambil pekerjaan orang Bali, setelah itu kita kemarin itu kita amati viral dari beberapa bulan yang lalu, sekarang jumlahnya sudah menurun. Setelah ada pembinaan dari imigrasi. Sudah tidak ada berani lagi anggap bule dari negara-negara bermasalah tuh misalkan nyewain motor. Itu kejadian 2-3 bulan 4 bulan yang lalu Niki. Kan kita sekarang hargai dong pekerjaan dari imigrasi. Kita hargai pekerjaan desa adat. Kita hargai pekerjaan pecalang. Jangan perspektif yang 4 bulan 5 bulan yang sedang heboh yang lalu Niki, yang bule-bule lagi ngelatih naik motor, misalkan jualan, dia bagaimana. Jangan itu dan jangan perspektif itu dibawa pada hari ini bulan Juni gitu loh. Itu sudah banyak yang sudah terselesaikan. Sudah banyak dari kedutaan sudah memberikan pengumuman. Masa kita tidak menghargai? Jadi caranya adalah angka. Jangan kita bicara tentang persepsi di video. Angkanya ada apa enggak sekarang? Sekarang kan sudah mulai minim laporan-laporan. Udah mulai minim, bukan hilang ya. Ada yang memang yang sudah teredukasi. Saya teman-teman Rusia, Ukraina saya banyak loh. Saya warning mereka juga dan mereka sudah mulai berubah. Di antara mereka tuh ada yang namanya Bali lover yang memang mereka justru ketika ada bule Rusia, Ukraina yang datang pertama kali ke Bali, mereka tuh langsung tegur mereka. Mereka do and don't lebih awal daripada pemerintah kita. Jadi kita positive thinking. Ada perubahan kok. Mereka juga nggak mau dideportasi. Negara mereka sampai perang. Mereka curhat sama tiang. Yang kedua tentang masalah upload ya. Ada bule kemarin yang mukul misalkan kejadian di beberapa wilayah. Sekarang untungnya apa sih untuk ngupload itu? Harapan mereka, tujuan mereka satu aja biar ditindak. Iya, maksudnya begini. Ketika itu ditindak, itu di lokus kejadian kan sudah pasti ada Babin, TNI dan polisi, mainten aparat. Itu sudah ditangani dan semetonnya harus paham loh.
Bukan masalahnya Pak Polisi tidak mau menanggapi. Di dalam dunia kepolisian Nike, untuk menangani masalah ini ada beberapa cara. Memasukkan orang ke penjara itu adalah terakhir. Pertama tuh ada pembinaan, ada teguran. Preventif gitu ya? Ya, preventif, ada pencegahan. Sekarang kan dilihat dulu kadar masalahnya apa. Kalau cuman urusannya masalah misalkan nonjok, misalkan urusan masalah dia hanya verbal, dia berdebat seperti ada bule berdebat dengan pecalang karena dia nggak mau ngelewati ini kan melasti. Ya, itu. kemudian waktu kejadian yang di Kuta Selatan, ini kan menten bule sampai sama petugas-petugas adat itu kan sampai ada yang ini ya lehernya yang ditarik ya bajunya. Bagaimana seandainya video itu di propaganda diambil sama negara saingan Bali, kata-katanya dirubah. Karena kan kita nggak menutup mata, karena Tiang pernah ngobrol dengan ketua GP di sini. Hati-hati loh Win, Tiang diingatkan jangan sembarangan karena kita Bali ini punya kompetitor. Ya benar. Kompetitor. Nah, kompetitor itu sangat menunggu ada upload. Ada gini-gini ini viral-viral ini mereka senang. Ya. Dia mewakili banyak netizen yang mungkin setuju juga dengan viral Niki kan. Bagaimana terus kemudian perlakuan kita terhadap turis-turis di Bali yang suka berulah, misalnya suka main hantem, arogan lah di jalan, kemudian tidak mentaati lalu lintas, kemudian mengambil lahan pekerjaan orang Bali menjadi seperti yang dibilang oleh Duduk Poin aja nuluh jelantik lah. Lahan pekerjaan gaet dia melalui. Hampir semua dia melalui oleh bule ini di Bali. Nah, gimana cara kita kalau tidak viral, sementara kita kalau melapor polisi kita lambat terkesan terkesan lambat, bahkan Kapolri pun menyadari di masyarakat ada istilah no viral no justice. Benar. Viral for justice, justice gitu. Nah, bagaimana harusnya? Pertama kalau Tiang selalu pada sikap bahwa apapun masalah Nika akan terjadi. Karena sudah konsekuensi kita sebagai daerah pariwisata akan ada masalah kecil-kecil begitu ada. Ya. Nah, mungkin yang dicarikan solusi itu kan adalah bagaimana formula sistem penanganan. Dan tetap Tiang tidak setuju dengan masalah urusan tentang terlalu banyak uploadnya. Upload nih Tiang nggak setuju, tapi tindakan tegas Tiang setuju. Jadi semeton nih juga harus paham bahwa kenapa tidak semua laporan ke polisi nih ditindaklanjuti sampai jadi tersangka, sampai masuk pengadilan. Karena kembali ke dalam posisi penegakan hukum nih kan ada preventif, maintain restoratif justice. Contoh seperti kemarin, kalau tidak salah nih yang bule Amerika yang bawa pisau ya, yang kejadian nih kan damai. Nah, kemudian selama ada laporan, polisi tentu harus menindaklanjuti. Nika Dumun, yang setuju nih harus. Karena ketika ditindaklanjuti saja, diekspos saja, itu sudah menenangkan masyarakat. Tetapi masyarakat ekspektasinya jangan berlebihan. Karena ada kasus-kasus yang mungkin bersifatnya kecil, ringan. Itu bisa direstoratif, bisa dibina. Ya. Nah, ini pertama. Artinya, semeton juga harus tahu bahwa ada biaya penyidikan yang mahal loh. Satu kasus, ketika itu dari penyidikan, penyelidikan sampai P21, sampai nanti masuk kejaksaan, bolak-balik berapa kali berkas, sampai pengadilan, itu menghabiskan APBN kita. Oke. Kalau tidak salah nih biayanya 150 juta itu. 150 juta per case biayanya. Tapi sudah dianggarkan oleh gini kan. Tapi kalau kasusnya meningkat dari Mabes Polri mintanya nanti kepada Menteri Keuangan. Nanti di rapat sama kita kan minta lagi anggaran. Jadi anggap sekarang contoh nih kan kepolisian. Belum lagi nanti anggaran kejaksaan. Belum nanti anggaran pengadilan. Kalau buat saya daripada ngurusin bule yang cuman nyentil, sedangkan kita habis kurang lebih 0,5 M lah anggap ya. Mending saya pemerintah bangun sekolah atau kasih sumbangan lah.
atau bangun bedah rumah lah. Tapi karena anggaran ini kan anggaran perencanaan ada, tapi di tengah jalan ini kalau kurang minta lagi. Namanya anggaran perubahan. Di sanalah APBN ini akan tergerus. Yang nomor 2 ini terkait dengan deportasi. Deportasi juga kan bukan biaya dari negara ini, Ji. Tetapi memang ada tiga step di sana. Ditanya dulu, bulenya punya uang apa enggak. Yang nomor 2, ketika tidak punya uang, ditanya dulu penjaminnya siapa. Nah, kalau misalkan bule itu nggak punya uang, penjaminnya tidak ada uang, pilihan itu ada 2. Apakah si bule itu akan didetensi, masuk penjara, masuk sel di imigrasi, atau dideportasi. Dideportasi biaya harus dari negara. Kalaupun misalkan tidak dideportasi, kita detensi saja, siapa yang mau kasih makan? Biaya dari mana? Kan kemarin kan ada penjelasan dari Dirjen Imigrasi atau dari pejabat imigrasi. Nanti itu kita taruh aja nanti misalkan di detensi sambil dia punya uang. Bayangin aja kalau sekali makan 100.000 dikali 3 kali makan, karena seorang orang yang dipenjara, detensi, itu dilindungi oleh undang-undang internasional. Sekarang bule 1 hari pengeluaran anggap 300.000 sama staf jaga, lembur, anggap 500 lah. Dikali misalkan 1 bulan, kan 15 juta. Itu kan dibayarin sama pemerintah. Lebih baik beliin tiket yang cuman harganya $700 atau 7 juta. Jadi kantor-kantor detensi ini sepi, jadi nggak usah ada yang gawangin lagi. Ika maksud kalau Tiang kan lihat dari sisi perspektif anggaran juga salah satunya. Jadi sebenarnya ketika imigrasi misalkan dia terlalu banyak expose, selalu dia expose sampai si bule niki dibawa ke airport, sampai diperlakukan mungkin seperti teroris lah, sampai bagaimana share kemana-mana, itu kan jelek. Ini kan barang jelek deportasi. Dianggap nggak becus kerja gitu loh. Dari penilaian kami kan kita lihat mata anggarannya. Lebih baik bantu masyarakat kita untuk pendampingan hukum misalkan. Kementerian Hukum dan HAM ada anggarannya daripada deportasi bule-bule begitu. Dibina aja, kasih minta maaf. Kalau seandainya misalkan ada orang seperti kita ini juga ada seperti, makanya yang bandingkan kemarin ya. Kenapa yang bela salah satunya dampak dari niki bela masalah driver atau orang yang tersangka di Canggu nih yang dengan 150.000 yang asal Satra Kintamani. Kenapa saya bela nih salah itu orang pungli nih salah, setuju yang salah. Ya, harus diproses. Tetapi kan ada mekanisme restoratif. Barang 150.000 dia pala wisatawan Singapura, biaya penyidikan itu berapa? Mungkin orangnya sudah di penjara sudah 1 minggu. Mungkin biayanya sudah jutaan per orang. Ditambah lagi penjaranya penuh. Kalau sudah penjaranya penuh, muncul penyakit dan macam-macam. Belum lagi anak dan istri. Jadi kalau menurut Tiang, penanganan tetap harus tegas, tapi tidak selalu harus diviralkan. Pilih-pilih mantan yang biasanya dase. Boleh 2 yang kasus-kasusnya jadi pelajaran buat kita. Tapi tidak semuanya diekspos. Makin Astungkara imigrasi sudah berubah. Kemarin Tiang dekat-dekat rapat kan sudah melapor. Pak Senator, kami ini kan masukan dari Pak Senator, kita beri masukan. Polisi juga sama kan begitu. Ini tugas Tiang untuk meluruskan. Karena lebih baik kita fokus dengan ancaman terorisme, dengan ancaman misalkan dari tindak narkoba, dibanding urusan-urusan begini. Dan polisi kan terbatas jumlahnya. Tidak semua lo harus dipenjara. Nggak, yang Tiang heran kenapa biaya sampai besar begitu, Ji? 150 juta itu. Kalau kita berpikir kan lah, kalau polisi alasannya anggaran, kenapa anggarannya sampai gede seperti itu ngurus kasus gitu, gimana? Makanya pernah nggak dengar masalah kalau ada yang melaporkan misalkan contoh ya, yang mungkin tidak, saya bukan bela polisi nih, tapi Tiang tahu lah mekanisme. Contoh ada 2 case nih, ada case-case yang di bawah 5 juta. Saya nggak mengatakan polisi nggak kerja, tapi maksudnya case kerugian di bawah 5 juta itu akan diabaikan oleh polisi bukan diabaikan, agak sulit gitu loh. Ada misalkan kalau nggak salah di kejaksaan atau di mana nih, tapi saya nggak tahu. Itu ada yang nilainya nominalnya misalkan di bawah 50, begitu ya. Itu
makanya ada mekanisme di dalam proses hukum itu ada pengembalian kerugian negara. Ada itu. Ya, ada misalkan hukuman percobaan. Ada mungkin SP3. Itu bisa. Karena makin lebih baik fokus kepada korupsi-korupsi yang miliaran dan triliunan. Semua salah kok nih, ya, korupsi misalkan bagaimana. Cuman kan kita ngurusin 4,3 juta orang Bali. Itu berat loh. Yang nomor 2, banyak laporan masuk ke Tiang. Saya ditipu online. Ditipu masalah pulsa. Masalah misalkan kemarin ada selegram atau selebritis dipakai namanya. Ayo kamu transfer, ya, dapat uang sekian. Ada misalkan tawaran handphone murah. Gimana bisa nggak saya lapor polisi? Baca dulu undang-undang perbankan. Kalau seseorang secara sadar atau tidak sadar, ibaratnya yang pakai bahasa sederhana nih, dia transfer. Bank nu boleh nggak minta yang transfer itu kembaliin? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak bisa. Sama sekali. Sama sekali nggak bisa. Mau sadar nggak sadar, mau dihipnotis. Karena itu sudah menjadi suatu namanya undang-undang tersendiri dia. Jadi misalkan semeton misalkan mau ditipu atau enggak, dia misalkan sudah terlanjur transfer pokoknya, udah nggak bisa. Karena kepolisian juga akan memakai undang-undang tentang transaksi keuangan dan perbankan. Oke. Jadi bukannya percuma lapor polisi, tidak. Memang seperti itu mekanismenya. Gitu. Itulah kemudian dari yang Haji katakan tadi itu, kemudian masyarakat tuh seperti sudah tidak terkesan tidak percaya sama polisi. Lapor nggak ditindaklanjuti, seperti yang Haji bilang kan di bawah kerugian ini nggak. Bahkan ada yang netizen banyak yang mengadu ke Jack Bali, kehilangan motor pun banyak ada yang yang itu yang masalah kehilangan motor pernah Tiang tangani nih, memang benar nih terjadi kehilangan motor, dia sudah damai, misalkan dia nabrak, dia sudah damai sama yang ditabrak, mau diambil motornya, kemudian ada oknum yang meminta sejumlah uang. Itu terjadi itu. Kemarin ada aspirasi datang ke kantor Tiang, polisinya juga Tiang panggil, ada itu. Nah kayak gitu-gitu kan lain case-nya. Sekarang kan tergantung. Sekarang di Bali ini semeton tuh di mana sih bisa ngelapor? Kalau mentok di polisi, silakan lapor ke DPD. Coba Cingak di Bali maintain berapa DPD? Kita punya berapa anggota DPR? Kantornya siapa yang buka Senin sampai Jumat? Anggota dewan siapa yang selalu balas DM, yang selalu respon? Makanya Tiang membuka diri, itu udah fungsinya Tiang mungkin. Kita luruskan, kita bela semua. Dan hati-hati loh, banyak kok. Makanya kasus-kasus yang ketika maintain kejadian-kejadian diviralkan, itu dari bagian intelijen internasional ya, dari kontra intelijen, itu bisa juga aparat kita di desa itu bisa disibukkan loh dengan hal-hal kecil-kecil nih Kak. Ketika disibukkan, teroris masuk. Ini anak muda yang tidak mengalami bom Bali 2002 dan 2005, kita nih harus selalu curiga dan waspada. Sengaja diviralkan. Bisa juga orang-orang di Bali yang selama ini misalkan tokoh-tokoh yang dianggap anti WNA bagaimana, bisa juga loh itu tidak menyadari hal itu. Tiba-tiba Babinsanya sibuk ngurus bule, masuk teroris dari luar Pulau Bali, kos di desa kita. Besok ada bom. TNI punya kewenangan terbatas secara undang-undang loh. TNI itu punya kewenangan, makanya kalau ada apa-apa TNI nggak bisa masuk, hanya kepolisian. Dan terbatas nih Ki. Itu yang menurut Tiang, ambil big fish yang besar-besar kita urus. Terorisme, narkoba yang berapa kilo, berapa ton yang merusak generasi muda. Misalkan ada yang seperti kemarin, orang Bali sadar nggak? Di Bali niki sudah ada yang namanya kelompok yang ingin mendirikan negara agama. Yang kemarin dibaiat kembali ke NKRI di kantor Bupati Badung. Di Bali niki di depan hidung kita nih sudah ada yang ingin mendirikan kekhilafah. Itu sudah sama BNPT. Kemarin Tiang dengan Pak Sekda Badung, Tiang sudah sampaikan terima kasih Badung fasilitasi dari BNPT. Nih yang Tiang urus makin yang besar-besar, jangan cuman bule-bule nakal.
Dan kalau misalkan wisatawan domestik banyak juga yang nakal kok. Domestik. Banyak Oke. juga yang nakal, banyak yang menyolong. Jadi kenapa kebencian itu jangan diekspos menurut Tiang? Itu Tapi menyalahi. kalau Ji, mohon maaf nih Ji ya. Kalau di analogi begitu, kemudian begini, kemudian dituduhkan sama tadi, ya apa bedanya dengan AWK yang selalu memviralkan yang misalnya contoh waktu nyepi itu kan AWK berbuat kemudian mempublish juga. Nah itu gimana? Salah. AWK selalu terlambat mempublish. Tiang punya SOP. Oh warga dulu publish gitu. Biarin aja, karena Tiang kan juga harus mengumpulkan bukti. Nggih. Misalkan nih di Bali ada 10 medsos Nggih. yang mempublish. Yang mempublish itu Tiang amati dulu itu. Kantor Tiang ini canggih loh. Saya punya kok medsos-medsos yang memang dia suka mempublish, ya, yang dimana ini kan rapi semuanya. Nanti kalau seandainya nggak ada pertanggungjawaban, itu bisa masuk ITE loh. Undang-undang pers aja, seorang admin medsos itu sekarang kan rancu. Apakah dia pernah melakukan pelatihan jurnalistik apa enggak? Ya. Gitu loh. Apakah medsos ini sudah berbentuk PT atau bayar pajak atau bukan? Kalau mau saya masalahkan bisa. Bisa itu. Tinggal saya panggil kepala pajak. Tinggal saya panggil dari napi ke aparat kepolisian. Ini loh buat gaduh. Karena membuat yang dia harus ngawasi. Boleh kita upload tetapi literasinya bagus. Gitu loh, harus ada caption yang bagus, framingnya bagus. Okay. Nah sekarang kalau Edwin misalkan lihat itu saya itu terlambat kok upload. Nah itu udah makanya kan Tiang kan berpikir secara objektif lah. Kalau Aji mempermasalahkan, misalnya anggaplah lo jelantik, memviralkan boleh lah. Aji juga memviralkan. Saya nggak pernah. Gini gitu. saya Aji ada nggak masalah nggak sama lo jelantik gitu? Ya pertama Kan saya, netizen berpikir begitu Ji. Apakah karena lo jelantik nyalon DPD, Aji AWK takut kehilangan enggak. suara atau gimana? enggak masalah kok. Tiang kan segmennya berbeda. Kan ini kan sah-sah saja siapa aja nyalon DPD kan gitu. Jadi ya. gini loh, buat Tiang gini ya, terkait dengan masalah Tiang harus luruskan. Nggih, gitu. Contoh ya, misalkan saya nggak sebut nama ya, Betul. karena dari tadi kamu sebut nama terus. Tapi gini deh, boleh nggak orang siapapun itu melakukan persekusi, dia teriak sama bule, nggak ada jabatan. Sama seperti saya marahin orang misalkan, atau orang ada marahin orang, oh kamu salah. Ada aturan. Tidak boleh. Merapatkan tuh nggak boleh. Tokoh-tokoh puri aja yang bahasa Inggrisnya bagus, seandainya bener-bener track recordnya bagus, mantan-mantan menteri yang Tiang tahu, nggak boleh loh. Nggak, dia kemarin yang Aji maksud itu membuat status, kok disebut persekusi gitu. Kenapa Aji sebut persekusi? Nggak banyak kok, bukan satu orang tokoh yang begitu, banyak. Ada laki perempuan banyak, di listing Tiang banyak. Oke. Banyak sekali, maksudnya ada yang tingkat-tingkatan desa ada. Di daerah-daerah pariwisata yang selalu, maksudnya kan Berarti Tiang bukan yang saya sebut tadi, bukan hanya itu. jangan GR dulu. Makanya ngapain gitu, orang saya nggak pernah nyebut gitu loh, maksudnya. Jadi misalkan nih di daerah Ubud, di daerah Canggu, misalkan di daerah Kute, saya paham ada tokoh-tokoh kritis di sana. Iya. Dan menurut Tiang itu kan AWK kan umum. Ada kok yang selalu ngikuti medsos Tiang itu, yang follow, ya ada pendukung gitu ya, yang selalu juga melakukan mendukung masalah misalkan persekusi itu gitu loh. Selalu nge-tag Tiang dia. Saya kasih nasihat, beli. Kecuali polisi, kecuali imigrasi, nggak boleh loh orang tuh manggil, itu bisa melanggar hukum itu. Jadi kalau kita ada masalah sama bule, laporkan, aparat yang akan kerja. Bukan kita ujuk-ujuk datang di videoin, kemudian sambil live, kemudian nggak bisa. Posisinya apa? Kan baru tokoh lokal lah gimana. Tokoh itu siapa yang aja maksud Ji? Kenapa itu? Banyak loh.
banyak Kan tua netizen muda yang menyimpulkan netizen di media Enggak. sosial menyimpulkan maksudnya, wah pasti dimaksud nih lo jelantik gitu. Kan ya? Enggak, Tiang enggak urusan. Oke, Enggak oke. urusan dan enggak berkepentingan gitu. Buat Tiang dalam artian saya hanya fokus saja. Jadi gini loh. Kalau secara politik ya, Arya Wedakarna itu tidak pernah mengatasnamakan banyak rakyat Bali. Oke, oke. Minimal saya ini mewakili pemilih Tiang. Namanya dalam politik konstituen. Oke, oke. Tiang punya 742.000 pemilih konstituen. Nah, konstituen Tiang ini rata-rata dia follow saya dan dia loyal. Berarti Aji nggak takut kehilangan suara. Ini suara Aji kan 700.000 kemarin ya. Malah bertambah dong. Kemungkinan bertambah ini. Oh jelas, karena dari sisi jumlah peserta DPD-nya kan berkurang. Oh berkurang mungkin Ji, ya? Berkurang. Kalau dulu kan Oke. 24 apa 23. Sekarang cuma 17. Ya jelas bertambah. Kalau Aji melihat calon-calon DPD sekarang gimana Aji? Udah ketahuan yang menang Yang 4. menang apa enggak gitu? Udah. Kan karena juga dari orang-orang politik kan lapor ke Tiang. Iya, iya. Makanya sekarang gini loh. Ini kan penting Ji. Mohon maaf. Ini kan penting di musim politik. Tapi artinya, tahun politik nih kan mulai sekarang sampai 2024 nih mungkin masyarakat perlu pendidikan politik juga. Bagus. Kan? Ya. Itu. Tapi mungkin sebelum bahas itu Tiang mau sedikit kasih info tentang masalah quality tourism itu. Oh, betul Ya. betul. Iya, iya. Kan sekarang semua teriak-teriak. Banyak netizen mereka bicara tentang quality tourism tapi dia nggak paham itu apa. Kita nggak tanya sama pemerintah. Quality tourism itu apa kriterianya? Bahkan di Jen imigrasi Jen apa nih yang kemarin pemerintah lah pihak pemerintah pusat kan bicara Bali kita ini negara besar, jangan kita dikalahkan oleh turis-turis, kita harus punya turis yang berkualitas. Nah, gitu. Sekarang Gimana, turis berkualitas niki apa kriterianya? Apa turis berkualitas niki hanya mereka yang tinggal di bintang 5, yang hotelnya di atas 150 atau $200? Apakah turis berkualitas itu tidak memakai sepeda motor, dia pakai driver sama guide sama mobil? Bisa aja banyak orang kaya yang senang pakai sepeda motor kan? Banyak orang ke Bali dia mungkin tidak menginginkan suatu fasilitas itu karena dia ingin naik motor. Banyak loh seperti artis Hollywood kemarin. Itu yang Thor itu kan. Ada beberapa pemain bola kemarin. Datangnya kan biasa-biasa aja, dia makan, dia bagaimana. Sekarang gini deh. Ini pernyataan gampang aja. Sekarang anggap kita ini udah terlanjur, apa bedanya Bali dengan Raja Ampat, dengan Labuan Bajo, dengan Borobudur yang baru? Oke, apa bedanya? Bedanya kenapa Labuan Bajo bisa mahal? Kalau nggak punya uang jangan ke sana deh. Karena di sana turisnya berkualitas dan memang disetting untuk menjadi premium. Raja Ampat yang pernah ke sana, kalau semeton nggak punya uang banyak jangan ke sana deh. Tiketnya tinggi, biayanya juga luar biasa, tapi memang terjaga Raja Ampat itu. Oke. Borobudur terakhir bulan lalu Tiang ke Borobudur, kalau mau naik ke atas tiketnya mahal. Kalau nggak salah berapa ratus ribu. Jadi ada 3 pilihan, mau di bawah, mau di tingkat 2, atau di atasnya. Bali? Beda tiketnya. Gitu loh, untuk Borobudur. Nah sekarang itu bedanya. Jadi daerah-daerah super prioritas 10 Bali baru itu sudah di-reset oleh pemerintah. Dimulai dari awal. Karena hotelnya nggak banyak, rentalnya nggak banyak. Gitu loh, mereka ini baru memulai sehingga desainnya nih bisa dari awal bagus. Bali sekarang udah berjalan nih 3 juta orang Bali sudah punya usaha, punya guest house lah. Yang cuman 150.200, punya dagang nasi jenggo, punya rental. Gimana caranya ngeriset? Contoh misalkan pemerintah turis berkualitas. Semua milih hotel bintang 5 gitu kan? Ini gimana ini yang rakyat ini Yang dibapain? rakyat yang gimana? Yang sudah telanjur beli sepeda motor, puluhan sepeda motor. Yang nyicil. Yang misalkan dia sudah sewa kontrak untuk warteg. Untuk misalkan itu sekarang itu digimanain? Guest house nih yang cuman 100.000, yang 200.000 yang mungkin nggak punya izin. Jadi Tiang kan ngelihat perspektif itu. Dari berbagai Iya, perspektif. boleh aja. Sekarang kalau mau cari turis berkualitas gampang kok caranya. Cuman satu, naikkan harga visa.
Naikkan harga visa yang sebelumnya kan, yang sekarang VOA ini kan 500.000 ya. Ada 500, Berarti ada maksudnya naikkan jadi naikkan aja kalau mau bener kayak Bhutan ya, kalau misalkan mau kayak negara lain ya, kayak Swiss gitu misalnya, naikkan aja harga visa. Misalkan $1.000 nih, 15 juta. Oke. Buat pengumuman, kalau pemerintah serius, saya tantang itu buat aja naikkan aja $500 lah, 8 juta. Iya, iya. Akan terseleksi loh masuk Bali. Ya, tapi resikonya Resikonya bukan orang miskin ya. Orang yang travelnya bersama-sama kan dia hitung-hitungan. oh gitu. Bener nggak? Ya, oke. Misalkan dia datang 10 orang, satu keluarga, bayar visa biasa 500 kali 10 kan cuma 5 juta. Makin mau dinaikkan, anggap menjadi $500, 8 juta. Dikali 10 orang, cancel, mereka pergi ke Thailand. Nah, di Thailand berapa aja kalau sekarang? Di Thailand itu free ya, ada biaya yang kurang paham, kurang periksa. Tetapi yang pada intinya begini, pada intinya di sana dipermudah. Singapura aja yang sangat ketat loh, Singapura dipermudah. Saya datang ke Singapura kemarin ada rapat, sangat dipermudah sekali. Gampang sekali, itu negara kaya loh. Negara macam kaya kayak Singapura aja perlu turis. Dan Singapura pernah nggak bicara tentang you turis tapi miskin atau turis kaya? Kalau sudah turis kaya, dia datangnya ke Orchard. Di sanalah hotel-hotel yang 5 juta per malam. Turis-turis yang nggak mampu, backpacker, anak muda, itu datangnya di kampung-kampung Little India, ada kampung Bugis. Di sana hotel yang 300.000 dapat. Tapi kan Singapura tidak menutup. Saya pun kemarin kalau ke Singapura, saya backpacker kok pakai ransel, pingin menikmati, boleh aja tiang minta limosin. Tapi ngapain? Gitu loh maksudnya. Jadi sekarang gampang aja. Kalau seandainya mau quality tourism, itu pemerintah pusat nggak ngerti. Sekarang kan artinya harus bela jutaan orang yang punya lapak-lapak nih, yang tiang bela. Macam apa? Dan kemarin kan tiang kritik juga di video lanjutan tiang. Mau tourism quality tourism. Pertama, antri di airport itu perbaiki dulu, baru kita ngomong quality tourism. Berarti di airport masih antri Bang? Masih antri. Kemarin sekarang udah ada perubahan. Kemarin atas masukan kami dan dari petugas imigrasi yang baru pejabat, dulu kan antriannya ngular. Sehingga orang antri di sini nggak bisa lihat meja imigrasi di depan. Dia nggak bisa perkirakan. Tapi sekarang sudah one line dia. Tiang itu sampai beberapa kali sidak ke sana. Nah makanya sekarang jangan bicara quality tourism kalau ngurusin bea cukai sama antrian nggak bisa. Nggak mungkin dong pesawat landing jam 9, jam 12 malam baru pulang, baru keluar airport 3 jam, 2 jam. Ada yang gitu Ji? Oh ada. Di airport Ngurah Rai? Ada. Gila. Ada juga yang namanya fast track. Kan kemarin ada laporan. Tiang udah tanya langsung di airport. Bener nggak ada jualan fast track? Fast track itu artinya dia bisa bayar, tapi dengan jalur cepet. Oh ada gitu juga? Ada. Calo artinya? Bukan, ya mungkin. Bahasa sederhana calo lah. Ya calo, pungli. Saya tanya ada apa Berarti enggak? sekarang masih ada gitu-gitu? Sepertinya masih ada. Laporan masih terus ke tiang loh. Makanya terus sebentar sore dia ke airport lagi. Saya harus jaga nih ini kan kasihan driver, kemudian guide. Ya minimal mereka banyak pendukung saya lah. Itu tuh ngantri loh di airport tuh bawa kertas 3 jam. Bule itu berdiri capek. Padahal kita sudah online. Bea cukai itu makin kalau keluar, kalau dulu kan kita pakai kertas, sekarang pakai barcode, cepat, bagus, sudah ada perubahan. Ya tiang akan beres itu pertama. Kedua, jalan rusak. Jangankan di Tabanan, jangankan di Denpasar ya, di Badung aja banyak jalan rusak. Itu mau quality tourism. Kalau mau quality tourism tuh harus aspalnya kelas 1, aspal buton dipakai. Yang nomor 3, kita bicara air. PDAM Badung itu kemarin rusak di Kuta Selatan, di Jimbaran daerah Bukit itu nggak ada air, dan itu pun bule-bule terdampak. Denpasar pun rutin setiap hujan nggak ada PDAM masalah. Betul. Dan itu saya dulu baru bicara quality tourism. Quality tourism, makanya itu yang tantang itu nggak boleh loh kita sekarang mau datengin orang kaya. The have old money, tiba-tiba sampai Bali macet. Contoh, ini yang saya tampar lah pemerintah itu. Urusi itu masalah macet yang ada di ini benar di yang setiap hari lewat Ji. Macet yang di Sanur.
Sanur bypass dari mulai Dari patung Titi Bande sampai ke pelabuhan Matahari Terbit. Jangan-jangan karena ini juga faktornya, Ji. Orang Pemerintah kemudian menyalahkan yang viral-viral gitu. Jangan-jangan karena macet-macet. di Kalau Bali. kalau ya kita sebagai orang yang percaya dengan teori konspirasi bisa jadi. Sama dengan COVID kemarin kan? Iya, COVID iya, itu iya. untuk menutupi kegagalan pemerintah di Bali kan banyak muncul himbauan, muncul yang macam-macam pernyataan yang nyeleneh-nyeleneh. Ini kan bagian dari pengalihan isu. Betul. Coba betul, makin betul, quality betul. tourism. Oke lah. Kita jemput bule-bule itu karena Nusa Penida masih rame ya. Iya, Karena iya. favorit. Ya, tiang berapa kali ke pelabuhan. Anggap kita sudah quality tourism nih. Hmm. Orang datang pakai Alphard, belanja Platinum, pakai limo lah misalkan, lewat bypass. Kalau mau ke Gianyar, mau lewat mana? Gila. Kalau saya ngebayangin macetnya di bypass tuh buset. Karena itulah program-program yang tendensius, aturan. Kalau mau buat pelabuhan, harus parkir dulu. Ada istilah jalan gini, Ji, dulu. di media sosial sekarang. Dari mega elit parkir sulit gitu. Bener, setuju. Dari Coba. mega elit parkir sulit. Coba sekarang kalau nggak Arya Wedakarna yang ngomong siapa? Makanya kemarin Tiang udah sampaikan, Tiang nggak setuju sama kantong parkir yang dibuat di Kertelangu. Kasian, nanti kalau itu dibuat tempat parkir di sana, walaupun ada tanah provinsi, nanti orang-orang nggak bisa main layang-layang. Bayangin aja, shuttle bus, jadi kayak mau dibuat kayak sentral parkir Kute. Betul. Sekarang gimana caranya? Orang dari Nusa Dua sama Kute keluar dari jalan tol, dia kan maunya ke Pelabuhan Sanur nih. Kan nggak mungkin ke Kertelangu. Oke. Bener nggak? Oke. Makanya gagal ide itu. Satu-satunya cara bebaskan tanah. Pemerintah punya kekuatan uang dan kewenangan, bebaskan nih ke tanah, bayar berapa miliar, berapa triliun pun bayar. Yang penting maintain jalan. Coba sekarang. Siapapun yang lewat depan pelabuhan itu pasti akan sama komplain. Ih, gila, Ji. Dia yang kemarin mencoba ajak istri saya jalan-jalan kan. Perjalanan dari tempat yang ke Denpasar itu 3 jam. Di pantai cuma 10 menit, Ji. Karena udah keburu malam. Gila. Udah, makanya besok kalau ada yang mau bicara quality tourism, tunjukin 4 aja itu. Becus nggak pemerintah ngurus? Dan ini mungkin pemerintah pusat nggak denger. Iya. Mungkin presiden, menteri nggak tahu masalah ini. Karena mereka pejabat-pejabat itu, apa bedanya pejabat itu sama saya? Kalau Tiang, walaupun saya pendukung Jokowi, tapi kalau misalkan ada pahit, saya bilang pahit. Demi Bali loh. Pejabat itu, para petugas partai itu datang ke Jakarta, dia laporan yang bagus-bagus. Itu bedanya Tiang gitu loh. Makanya mohon maaf teman-teman Tiang. Dan netizen memang sukanya yang sosok seperti itu, Ji. Iya, dalam artian, jadi kalau melihat seseorang seperti Arya Wedakarna gitu ya, lihatlah track record lo gitu loh. Saya sudah hadir di podcast udah berapa kali, udah dari 8 tahun. Pasti demi Bali loh. Dan Tiang meluruskan, Tiang ini netral. Saya dukung polisi, kasihan loh polisi. Tapi Tiang Saya juga harus dukung ini objektif, semua. Ji. Kalau soal polisi harus objektif kan. Ini kan adanya viral-viral ini kan karena polisi juga dinilai kinerjanya memang masih perlu ditingkatkan lah, Kenten lah. Ya, nanti kita tingkatkan anggaran, kita tingkatkan perekrutan lagi. Kan tidak bisa ujung-ujung, kita kekurangan anggaran, kita tidak bisa menangani kasus ini. Kan lucu jadinya kalau negara Ya ini kalau begitu kan. kadang-kadang juga dari pihak aparat ya, siapapun itu aparatnya juga kadang-kadang harus tapi diingatkan. Makanya Tiang di Komite 1, Tiang kan rapat terus sama Kapolri. Oke. Tiang rapat sama jaksa, sama imigrasi, Menteri Hukum HAM, Tiang rapat terus. Nih ke fungsi Tiang ketika rapat di Senayan, saya yang negur, Pak Kapolri, tolong itu urus sumber kelampok. Itu Kapolresnya itu mungkin agak lambat kerjanya. Sama seperti tadi Pak, sama seperti misalkan Kapolda Bali yang tiba-tiba dicopot, itu kan juga berdasarkan masukan politik. Makanya sampai mungkin orang nomor 1 pun tidak mampu kan melindungi. Saya kasihan loh sama Pak Kapolda, mantan Kapolda yang diganti, kan jadi pejabat non struktural, cuman jadi pati. Ya, Artinya kan iya. masuk box. Harusnya
Kan kalau mutasi kan naik kayak Pak Petrus Golose kan. Iya. Masyarakat Bali berharapnya Kapolda Bali itu seperti Petrus Enggak. Golose, Ji. Kalau Pak Menurut yang- Petrus itu kan bagus, beliau sudah mimpin pertama udah mimpin BNN. Iya. Jadi udah bintangnya udah 3 ya. Jadi nggak mungkin lagi ke Bali dong. Karena sudah memimpin nasional, nggak mungkin lagi jadi Kapolda dan Kapolda nih Betul, makanya kita cari Tiang sosok pun itu. kalau menilai objektif Kapolda ya memang kurang greget, jauh dari Petrus lah seperti netizen lain yang dikatakan kan kita juga boleh menilai kan. Tapi jangan Masyarakat juga salah. menilai kan. Kalau Tiang Niki bukan terlepas. Ini kan subjektif aja. Enggak, masalah ormas oke semua, tapi terlepas ya. Semua kepemimpinan ini ada positif, Ada baik negatif. positif dan negatifnya. Tapi jangan salah. Gimana, Ji? Menurut Tiang itu di zaman-zaman sebelumnya ya, saya nggak nyebut nama lagi ya. Iya, Di zaman-zaman kepemimpinan siapapun panglima kayak siapapun Yang Kapolda sebelumnya. yang di Bali, siapapun lah pejabat aparat hukum lah, ya Oke, siapa siap, aja, siapa siap, aja. siap. Karena kan Tiang lihat misalkan seperti kasus Unut misalkan yang ditinggalkan begitu aja, yang rektor tersangka, sudah tersangka rektornya, tapi kan kepala kejaksaan tingginya kan keluar Bali dimutasi kan gitu. oke. Makin Pak Kapolda dimutasi. Mungkin juga napi imigrasi mungkin atau dari Kanwil sebentar dimutasi. Oke. Ini kan tergantung kita ngomong aja, yang bisa ngomong ke sana kan DPR sama DPD. Itu yang bisa ngomong loh. Tiang bisa kok ngomong sama Kapolri. Saya bisa ngomong sama Jaksa Agung. Memang ada kewenangan undang-undang. Pak ganti Pak ya. Nggak bagus Pak. Penanganannya lambat. Itu kerja kami. Jadi tidak keluar-keluar di medsos saja. Makanya ketika saya bicara di medsos, sorenya saya tanda tangan surat. Ganti. Nggak perlu saya expose suratnya karena rahasia negara. Ganti. Kirim surat sana. Berapa saat lagi ganti. Makanya banyak yang bilang Aji, wah, Kak, mohon maaf nih ada kemarin saya undang Lola gitu misalnya kan, woi ini kan cara paling sakti gitu dibilang aja. Emang bisa berarti Ji? Saya Kak. pokoknya jangan mengomentari orang gitu loh. Oke. Salah satu karakter Arya Wedakarna, dia nggak pernah ngejelein orang. Ya. Siapapun Kalaupun itu. komentar tidak sebut nama gitulah ya. Ya biarin aja. Yang pasti kan kita fokus aja sama kerja. Orang yang sudah istilah saya nggak bilang apa ya, mereka punya perspektif gitu ya, dan tidak semua orang harus cocok sama kita. Betul, Kita betul, fokus betul, mantan betul, sama betul, yang betul. milih. Anggap misalkan netizen misalkan yang tidak setuju ya, anggap aja dia yang nggak milih saya. Betul. Kan Kan kita tidak suara bisa kita menyenangkan juga, semua orang kan. biarin aja Pak Jokowi lah. Pak Jokowi itu menang jadi presiden, itu suaranya kan cuma 50% lebih. Waktu pemilu, sisanya tuh nggak milih Jokowi loh. Oke. Tapi Pak Jokowi kan tetap aja anteng kerja. Jadi kalau menurut saya kembali gitu ya, mohon maaf loh, mengenai masalah banyaknya seperti ormas, seperti banyaknya dari pekerja-pekerja luar yang datang ke Bali, itu juga kadang-kadang ada peran-peran pemimpin. Misalkan nih menten pejabat di Bali nih, ya, ketika jadi pejabat dia bawa sanak saudaranya mereka, ada itu. Oh, oke. Saya nggak sebut ya, sensitif. Tapi ada. Makanya kita perlu orang Bali harus bisa menjadi pimpinan Kanwil, Dados Kapolda, Dados Panglima. Karena kita udah ngelihat sendiri kok. Oh, jadi si ini mendukung, ternyata pintu masuk dari orang-orang Tamil yang datang ke Bali, dari sukunya, dari agamanya, itu dibuka lebar. Oke. Coba makin lihat siapa sekarang ketika kita ada kasus misalkan pembunuhan anjing, ada orang yang makan anjing, dagang anjing RW. Dulu kan nggak ada itu. Yang diracun-racun, ada kok penyebabnya. Karena kenapa? Karena ada orang-orang yang pemakan daging RW itu yang ada di Bali sekarang berkat siapa? Dibuka pintunya zaman itu. Makanya makin di mana-mana orang Bali kalah. Jadi satpam orang Bali kalah makin. Jadi security, jadi driver. Kan kalah kita. Karena ada pejabat yang buka pintu itu. Saya sampai di sana, makanya saya heran sama orang Bali. Ngapain kok kamu ngagung-ngagungkan orang lain gitu loh? Ngapain ngagung-ngagungkan? You nggak tahu cengkramannya. Kalau konteks kepolisian itu
harapan masyarakat itu kan cuman rasa aman aja, Ji. Misalnya dulu sudah dikembalikan rasa aman, sekarang di was-was lagi gitu. Itu Memang benar. bahasa-bahasanya seperti Nanti itu. mereka pun dados debt collector. Coba makin tanya sama rakyat Bali, siapa yang berani ngerebut motor di lampu merah ketika dia nggak bayar cicilan? Coba lihat kasus Monang Maning, tiang tangani nih ke kasus itu. Ada yang Monang Maning yang tiang datengin Ormas, apa namanya kantornya. itu, yang dari luar ya? Iya, Oke. dari luar semuanya. Dan mereka kan nggak takut, mereka rebut loh yang namanya sepeda motor. Mereka nggak segan loh, saya nggak nuduh itu oknum, Oke, itu oknum. Oke. Tapi kan lebih kepada bernuansa kriminal. Contoh seperti kemarin tuh ada berita expose, ada orang pacaran saling bunuh kan? Kalau nggak salah itu dari timur. Oke. Pacarnya timur, yang bunuh timur. Ya, karena masalah kecemburuan. Itu tempatnya di depan pantai lagi. Baca tuh berita pagi ini kita yang baca di depan pantai. Terus siapa yang akan mencaru? Kenapa kita benci sama bule? Kenapa energi kita tidak kita bagi rata? Bukannya itu lebih viral beritanya, pembunuhan di depan pantai. Coba lihat itu di bypass di jalan apa kemarin tiang datang itu keserangan. Siapa yang trek-trekan di sana? Sangat mengganggu warga lokal. Siapa yang mabuk-mabukan? Saya bukan anti, tetapi itu diatur dan itu ada desain. Mereka didatangkan sebanyak-banyaknya di Bali, makan kekasian. Tiang kasihan aja sama semeton Bali, pedalam warga kita ini nggak dapat ini, dan mereka jaringannya kuat. Dan seperti kita, baru Arya Wedakarna berpendapat, baru si A berpendapat, B, C berpendapat, dikira orang Bali pecah. Mereka ini bersatu loh. Dan media punya andil ngadu domba. Makanya Karena netizen suka makanya saya bikin polling. sampaikan ngapain dipoling-polingin begitu. Arya Wedakarna belum menurunkan buzzer-nya loh. karena gini, karena tiang memberikan hiburan kepada netizen, Ji. Jadi saya ini kan diamati sama semua admin medsos nih. Saya cuma ngingetin. Oh, di DM sama Ji. Oh, siap, Ji. Enggak, semua loh, Sebelum semua buzzer-nya, Ji. semua Woi, bong, admin bong, loh. bong, gitu. Semua admin loh. Besok siapa tahu ada masalah hukum. Yang dicari siapa? AWK. Yang bisa restoratif tiang bisa ngomong. Makanya kita jangan pernah ngeremehin orang. Tiang nggak pernah ngeremehin siapa-siapa. Enggak, tiang sebenarnya tujuannya tes ombak aja, Ji. Follower tiang lebih ke mana sih ini arahnya? Oh, gentan ke sini gitu. Ya, Tapi pokoknya AWK masih diem aja, masih senyum-senyum aja dan terima kasih sudah membuat semakin terkenal. Tapi kan dari dulu emang Aji gitu, Ji. Kontroversi gitu, dan tapi semakin gini kan terus kan. Ya, acuannya gini mantan. Dulu ketika 2019 Tiang melawan mantan gubernur bersaing. Oh. Tiang melawan bersaing dengan ketua DPRD waktu itu menten Cokrat. Terus menten Pak Mangku, menten Pak Agung. Tapi kan Astungkare gitu loh. Ya mereka nih kan beliau-beliau kan punya kekuasaan luar biasa dan pengaruh. Tapi kita menang. Cuman intinya Tiang ingin bersatu Bali. Karena makin niki ada dua kelompok, saya nggak sebut ya. Ada dua kelompok di Bali di Bali kelompok Ono sama Anu gitu ya. Oke, Tiang paham, Nah, Pak Ji. dua kelompok ini masing-masing bawa budaya mereka. Kelompok yang memang dari Bali. Bukan. Oh, bukan. Bukan kelompok luar nih Ki. Oh, gitu. Kelompok luar. Termasuk pun ada sekarang udah masuk lagi kelompok ketiga. Ini data intelijen ya. Bule-bule yang mafia-mafia kan juga maksudnya ada. kelompok bule maksudnya. Bukan lokal. Oh, lokal. Kelompok Domestik. lokal, domestik. Oke. Jadi gini loh. Ini orang Bali nih. Sekarang berhadapan sama kelompok-kelompok nih Ki. Kelompok luar nih Ki. Oke. Tapi mereka punya headquarters, punya ini di Bali. Punya bukan punya pengaruh, punya orang lah gitu. Ya. Ya. Ada kelompok yang pro teroris radikal, ada kelompok yang mungkin dia tidak suka sama budaya kita, yang mungkin banyak yang ini masalah pekerjaan pariwisata. Niki kelompok ini ada, ditambah satu lagi kelompok asing yang anti Bali ada di Bali ada. Mereka agen-agen itu dia kerja di Bali, mereka itu membuat propaganda negatif untuk Bali. Ada itu. Gitu. Jadi jangan kira negara saingan Bali ini nggak bayar orang ke sana. Bayar, lu diem di Bali, lakukan propaganda, share terus.
Kalau bisa dibiayai. Siapa tokoh-tokoh misalkan di Bali, di desa di mana yang anti-anti bule, bisa juga itu dibiayai loh. Kalau Arya Wedakana kan asli putra Bali, putra Jembrane, asli tiang nggak ada kepentingan asing. Coba lihat background keluarganya itu, coba lihat background bisnisnya, bisa jadi loh. Lu buat rusuh dong Bali, nanti gua sponsorin deh dengan tujuan upload terus. Ada namanya, ini tinggal keciduk aja nih Ki. Hati-hati loh, akan dipakai undang-undang tentang masalah keamanan negara itu. Oke. Ya, kalau undang-undang ITE nggak mampan itu yang akan saya pakai. Jadi dalam artian makin kelompok Niki, makin orang Bali bersatu lah. Seperti kemarin, saya sedih juga ya. Bapak Kapolda turun. Orang Bali itu bisa bicara negatif gitu loh. Boleh Anda nggak suka sama institusinya, tapi jangan person gitu loh. Jangan person. Terus apa bedanya kita sama orang-orang radikal yang nggak suka Jokowi? Bicara negatif ke apa? Di medsos. Saya aja unggah kan. Saya waktu itu admin tolong unggah deh. Saya terima kasih deh, namanya sopan santun ya. Oke. Terima kasih Bapak Kapolda, Bapak Putu, sampun bertugas matur suksma bagaimana. Saya sampaikan ada tuh pendapat itu. Saya rindu sama ini. Dibilang Bapak Kapolda kemarin misalkan tidak bagus kerjanya. Saya sedih loh. Saya geram. Tapi seperti yang Tiang katakan tadi, Ji, masyarakat Bali itu merumuh rasa aman gitu loh. Rasa aman. Tapi tidak berarti kita melupakan. Karena rasa aman orang Bali itu parameternya adalah ormas dan ada tidaknya ormas. Itu parameternya rasa aman orang Bali. Oh, ada ormas berarti nggak aman. Tidak ada ormas, berarti aman. Gitu menurut kalau Tiang tangkap nih dari gitu. opini-opini. Saya baru tahu. Enggak, maksudnya ormas itu kita ini kan Warih Majapahit nih kita nih. Di dalam darah kita nih ada darah puputan loh. Betul. Karena jejak masa lalu tidak bisa di gini, Ji. Karena ormas-ormas yang bangkit itu kan dulu sejarahnya dia ada di ingatan mereka itu pernah rusuh di Tokumar, di Kerobokan. Nah, itu yang menjadi terus terngiang. Bagaimana dengan ormas luar? Bagaimana dengan ormas luar yang bantai-bantai anjing? Ya. Itu kan terorganisir. Itu ada kok titik kumpulnya ngumpulin anjing-anjing yang diracun itu. Ada, itu bukan orang per orang nih Kak. Kenapa anjing-anjing di Bali sekarang mereka isukan rabies? Ada kemarin ada yang lapor kepada Tiang, Ji, ada teori konspirasi. Rabies tuh nggak mungkin di Bali karena Gilimanuk pelabuhan ketat, Ji. Ada orang mungkin yang membawa virus rabies itu. Oke. Sehingga menular dan ketika itu menular dan sekarang kan pembantaian anjing-anjing. Semua anjing-anjing Bali ini kan dibantai, dieliminasi. Lihat lagi 1 bulan. Muncul banyak maling bertima. Desain nih Kisami. Oke. Makin orang dibuat benci sama anjing, sampai orang Bali benci sama anjing, sama Betara Dharma nih Ki. Dia nggak sadar ketika petugas namanya oknum pemerintah kan dia perintah pusat, dikirimin vaksin, dikirimin alat untuk bunuh anjing, kamu tembakin itu semua anjing-anjing. Itu kan perintah pusat. Saya tahu orangnya siapa di pusat. Eliminasi ribuan anjing. Mati. Tujuannya mangde di perumahan nike, di desa nike tidak menten konyong. Enggak, ketika tidak ada anjing, muncullah maling pertime, maling-maling masyarakat. Kenapa pertime kita yang dicolong? Karena mereka ilmunya sudah tinggi. Menghancurkan Bali, hancurkan dulu puranya. Dengan cara apa? Pertimenya diambil, baterainya diambil. Makanya kemarin di pantai ketemu pertime, bener nggak? Bener nggak? Iya. Yang ingat. Ada penemuan itu. Coba, ya. Kalau orang maling pertime keris kita, patung kita dicuri, dia harusnya kan dijual. Oke. Dijual lah di toko barang antik. Apa tujuannya kalau cuma dibuang di tong sampah? Tujuannya dibuang begitu. Itulah yang saya sebut kaum-kaum itu. Mereka pinter, makin orang Bali itu lewat medsos itu. Coba saya sampaikan ini, kalau saya berpendapat di medsos misalkan itu banyak yang ngebela. Contoh misalkan seperti ketika Tiang bicara tentang visa.
Yang Bali ini setuju semua. Lanjutkan Ji, bagaimana? Saya periksa profilnya yang melawan nih ke yang mendukung Diki dicabut. Banyak orang luar Yang mendukung dicabut. Yang mendukung Bali niki sepi, banyak orang luar. Dengan alasan bagaimana? Oh, ini artinya, dan bahasanya sama. Copy paste. Baser. Didesain. Ada oknum di pemerintah yang memang mendesain niki. Ini biar Bali sepi. Kasih masukan negatif. Nah ini Bali sepi ini kontroversi sekali Ci. Karena dibilang Bali sepi, AWK ngawur ini. Mana Bali nggak akan sepi gitu. Ada juga yang mengatakan begini, Bali tetap dengan taksunya tidak akan tertinggal. Bro, saya mau kasih tahu ya bro, bule yang datang ke Indonesia itu nggak sampai lebih dari 10 juta. Bule loh ya, WNA nih, yang paling banyak tuh Batam, Bali, Jakarta. Berapa? Tahu berapa bule yang datang ke Singapura? 25 juta. Yang datang ke Malaysia itu bulenya berapa? 30 juta. Yang ke Korea nih kan berapa? Berlipat-lipat. Bali nih bulenya baru berapa? 4 juta. Itu pun sebelum pandemi. Makin coba cek di Dinas Pariwisata sampai bulan Juni, nggak nyampe, nggak kita sekitar 3 juta. Jadi jangan bandingkan Bali yang 3 juta, Korea yang mungkin 30 juta, Malaysia mungkin 20 juta, Singapura yang misalkan mungkin 20 juta, Thailand yang rekor yang banyak. Niki Bali cuma 3 juta bulenya. Apa Thailand nggak punya taksu? Punya taksu. Taksunya di sana mungkin menurut mereka lebih hebat dari Bali. Bali kan cuma 3 juta. Sekarang opini di masyarakat kan tagline begini, Bali nggak butuh turis sampah gitu. Ya, biarin aja. Kalau mereka, urusan saya adalah urusan yang tahu marhen yang kecil-kecil ini loh. Oh iya. Nah sekarang pilihan Semeton maunya gimana? Mau wakil rakyat yang ngomong, yang kritis, tapi wakil rakyat yang diem cuman terima gaji. Ayo bersatu, gitu loh. Anda boleh tidak suka, boleh tidak suka. Ini yang saya perlu ingatkan pada teman-teman. Banyak loh calon wakil rakyat yang diam menyaksikan AWK dibully gini gitu. Tepuk tangan langsung gitu. Tapi dia salutnya ada ya tokoh yang layang-layang yang selalu yang lihat komen-komen negatif sama Aji kan. Tapi Aji komen tadi membela orang-orang layang-layang kan. Tiang fair aja kok. Saya fair aja. Dalam artian saya kan untuk layang-layang ya. Tiang kan tolak itu kantong parkir yang ada di Kertelangu dibangun di sana. Karena saya menyelamatkan orang yang mau ada festival layang-layang di sana. Kalau itu dibangun, dipaping semua. Kayak sentral parkir Kute. Makanya solusinya itu buat itu jalan parkir dan jalan tambahan ke di Sanur. Ya Anda boleh ya, netizen boleh ya. Tiang pertama, tiang fokus sikap tiang fokus kepada mereka yang mendukung. Itu aja dulu. Ya nguri-nguri lah kan gitu, jaga amanat ya tiang menjabat sebagai DPD. Yang kedua, Anda boleh tidak suka dengan gagasan saya, dengan ide pemikiran gitu ya, tidak masalah, niki demokratis. Tetapi jangan sampai kita nyentuh kebalian kita. Misalnya harus bersatu. Medue siapapun kita harus lebih menetralisir, jangan menjelekkan, jangan bagaimana. Karena kalau orang Bali berpendapat di medsos tokoh A ini kurang bagus, apakah dunia melihatnya bagus apa enggak? Dan kelompok-kelompok, 3 kelompok yang tiang sebut orang niki asing-asing ini, lokal dan ini, niki akan tepuk tangan, mereka bersatu. Oke. Jadi sekarang area Wedakarna misalkan sama seperti kemarin kamu buat polling gitu ya. Itu dibenturin. Anggap ya misalkan ya. Besok kalau bisa kan karena tiang satu-satunya incumbent yang dari Bali ya, yang Hindu ya. Jangan cuma tiang sama siapa, saya sama siapa kayak 30, bantu aja sama 30. Polling aja nggak apa-apa. Sambil sosialisasi lah mereka membuat calon-calon yang lain terkenal. Makanya kemarin tiang sampaikan, ketika misalkan Bung Ismail, tiang kan saya Ismail kan, gagal ya, tidak bisa nyalek ya. Saya memberikan contoh loh. Ketika beli Ketut Ismail, beliau pernah datang ke Tampak Siring ya, diskusi sama saya. Ya. Ketika beliau gagal,
saya ngucapkan simpati loh. Dan saya sebagai Komite 1 Bidang Hukum, saya merasa itu nggak adil. Betul. Kalau memang dari awal syaratnya begitu, yang Ya ngomong, kasihan beliau dari dulu. orang gini udah kan. ngumpulin KTP. Betul. Orang sudah verifikasi faktual. Mungkin beliau dan timnya sudah keluar uang banyak loh. Pasti. Sudah begitu konsolidasi. Dan beliau orang yang cinta Hindu loh. Saya tahu beberapa tahun yang lalu ketika ada tokoh agama yang radikal yang berafiliasi sama HTI, itu tokoh-tokoh Hindu kan pada turun menolak. Saya paham. Tapi saya unggah kok, ada nggak sekarang pemimpin di Bali calon saingannya caleg gitu ya yang mengunggah lawan politiknya, kecuali AWK. Saya udah tidak dalam komposisi menang mutlak atau bagaimana. Kalau memang bisa Tiang bagi suara Tiang. Tapi gini, Tiang lihat status kemarin Ji. Ini Niloh Jelantik kenapa Ji blok katanya? Kenapa? Niloh Jelantik. Nggak tahu tuh, kan Tiang punya admin di Oh Jakarta. admin gitu ya. Kan Adi udah kasih SOP jangan lah. salah loh. SOP ya. Jangan salah loh. Coba periksa di Polda Bali, di Krimsus. Saya pernah laporkan Niloh Jelantik. Nah curhat juga di status IG-nya. Masih diproses. Kenapa Anda melaporkan saya gitu? Iya. Ya karena sudah Katanya kasihan sama Aji nggak nyebut nama Aji katanya. Enggak, itu gara-gara waktu itu keluarga saya. Oh, ada yang nyinggung-nyinggung keluarganya Aji. Nyinggung keluarga. Oh, udah nyerang pribadi, janganlah kayak gitu. Makanya dilaporin, makanya mungkin misalkan saya nggak sebut ya, beliau itu saya laporkan loh. Kasusnya masih berproses. Karena keluarga Tiang, kalau siapapun yang misalkan mau hantam saya dari ide dan silakanlah gagasan, debat, ayo. Itu. Tapi jangan bawa orang tua, anak, istri. Ya. Sama lah kalau kita keluarga pasti kita marah. Kalau Jack Bali pun sering ngeritik Ustadz, tapi dia nggak pernah sama sekali bilang beliau bentir gitu loh. Nggak pernah. Tapi netizen banyak, wah bentir. Kalau saya kebijakannya, Koster gini, nggak pernah bilang Koster jangan body shaming. Ya. Kasihan gubernur Koster dibilang bentir kan. Meskipun benar fisik beliau kecil kan, kasihan. Tapi kan beliau percaya diri dan kuat. Oke Ji, sukses semua Ji. Tiang tahu Ji ada agenda. Jadi terima kasih loh. Ya, jadi pesan Tiang nih Kang tidak perhatian, Tiang minta sekali sama Jack Bali, apalagi sekarang udah 100.000 lebih nih subscriber ya, luar biasa deh. Udah di intel di mana-mana, bantu Bali kan begitu. Tiang tahu ya zaman Covid juga dari sini juga sangat kritis kan gitu makin. Ya Ji harus tetap percaya Tiang Jack Bali objektif Ji. Objektif dan independen gitu lah. Tapi bantu Niki, bantu citra Bali. Agak diperhalus karena sekali mention podcast sama kayak Tiang. Kalau Win sama Tiang nih posisinya sama, Sabdo Pandito Ratu, karena sekali omongan kita nih dipakai sebagai acuan. Itu kelebihan kita berdua. Ya, saya sebagai pejabat, Win sebagai seorang jurnalis gitu di sini sebagai yang menyampaikan berita lewat podcast, lewat pendapat-pendapat caption. Itu yang dipercaya sama orang. Makanya makin contoh misalkan seperti masalah visa, kalau kita nggak hati-hati, ratusan atau ribuan keluarga bisa nggak makan. Itu karena, masalahnya. Mau nggak mau turis yang datang ke Bali ini lingkaran setan berpengaruh ke semua nanti sektor. Nanti hanya di hotel-hotel yang mahal-mahal aja, yang mau sana aja. Yang rencar sementara yang kita tahu hotel-hotel yang gede-gede itu siapa yang punya? Yang punya, kita bayar ke sana. Makan, mau nggak turis yang berkualitas tuh makan di mana, makan di warung sukle gitu atau makan di warung-warung yang viral yang kecil-kecil? Nggak mau. Mereka makannya misalkan di Michelin yang udah bintang. Mereka makannya di jaringan Eropa, jaringan Amerika. Ada kan restoran-restoran di Bali yang mahal-mahal. Mereka nggak mau nyentuh warteg kita, jenggo kita. Sekali kita ngomong, ini pedalam rakyat nih. Ini kalau turis yang nggak pakai helm diviralkan, saya juga nggak setuju, Ji. Makanya karena saya di desa itu, kalau di desa Tiang, saya keluar saja 1 kilo itu nggak pakai helm juga. Sama kayak nari, telanjang. Kemarin kita deportasi bule itu. Yang tadi telanjang. Tapi besoknya muncul itu joget yang porno kan. Saya panggil kan orang itu. Apa bedanya? Kita yang ngajarin sebenarnya.
Kita yang Nggak, ngajarin. dia kan telanjang, Ji. Tapi? Beda. Kalau joget kan nggak telanjang tetap gitu. tetap di undang-undang namanya porno aksi. Pornografi gitu. Porno aksi. Oh, pornografi. Sudahlah. Oke, jangan- Ji. Oke. Sukses hari, Ji. Oke, terima kasih ya. Om, santai. Oke, terima kasih.